Ada tidak? Ada yang pernah haji? Untuk melihat di sana? Ya, kuburan. Semuanya hanya di atasnya batu. Tidak ada yang disemen. Kata para ulama, apa manfaatnya? Yang pertama, ini sesuai dengan sunnah. Yang kedua, kuburan kalau sudah hilang tanda-tandanya, itu boleh digunakan lagi. Kuburan kalau sudah hilang tanda-tandanya, sudah nggak kelihatan ini kuburan atau bukan apa gimana, maka kata para ulama boleh dipakai lagi, dan ini dengan ijma para ulama. Makanya diriwayatkan bahwa di Masjid Khaif itu tadinya ada di situ kuburan 70 nabi. Memang riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama kan kesahihannya. Tapi kalaupun itu sahih, kata para ulama, tidak menunjukkan bolehnya membangun masjid di atas kuburan. Kenapa? Karena kuburan Nabi itu sudah hilang. Kuburan Nabi itu sudah hilang, tidaklah kelihatan lagi. Pokoknya rata aja dengan tanah, sudah nggak kelihatan lagi. Maka pada waktu itu dengan ijma para ulama, kalau kuburan sudah hilang tanda-tandanya, boleh digunakan lagi. Ini dengan ijma. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul, dalam kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Qubur Masajid. Ya. Tapi kalau kuburannya disemen, udah tempat kuburannya misalnya semakin lama semakin penuh, disemen pula, gimana nyusahin? Ya, itulah memang hikmah-hikmah syariat itu agung ya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, kita pun pergi membawa mayat. Dan disunnahkan orang yang berjalan kaki untuk berjalan di belakang. Boleh juga di samping dan boleh di depan. Tapi yang sunnah, yang paling utama di belakang. Karena ya disebutkan dalam hadits itu ittiba'ul janaiz, ngikutin jenazah. Yang namanya ngikutin itu di depan apa di belakang? Iya, pasti yang namanya ngikutin itu di belakang. Ya. Orang yang berkendaraan dengan unta atau yang lainnya wajib di belakang, nggak boleh, ya, tidak boleh di depan. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih juga melarang mengikuti jenazah dengan dua, dengan suara dan dengan api. Maka nggak boleh mengikuti jenazah dengan teriak-teriak, baik itu dengan sholawatan, baik itu dengan nyanyian ataupun yang lainnya. Itu semua tidak ada sunnahnya. Seperti yang ada di kampung-kampung, terkadang dia sambil ngikutin, sambil rame-rame sholawatan. Mana dalilnya? Bukan sholawatan bagus betul, tapi masalahnya pada waktu itu ada tidak perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Semua itu ya akal Islam dari perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita yang sedang misalnya ini, kemudian lewat jenazah, maka yang sunnah kita berdiri. Tapi terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah berdiri menghormati jenazah ini dimansukh, sudah dihapus hukumnya, atau belum? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari merojihkan bahwasannya berdiri menghormati jenazah yang lewat itu belum dimansukh. Adapun hadis yang menyebutkan dari hadis Ali bin Abi Thalib, dahulu kami berdiri kemudian setelah itu duduk, kata Ibnu Hajar tidak menunjukkan itu mansukh, tapi hanya menunjukkan bahwa itu sunnah. Artinya tetap disunahkan untuk berdiri. Tapi kalau tidak berdiri pun tidak apa? Tidak apa. Iya. Dan itu yang rajih wallahu a'lam bahwa itu hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib. Kemudian ikhwatul Islam sampai perkuburan. Banyak terkadang kita lihat orang ketika sampai kuburan tuh kuburan diinjek-injek. Bahkan saya lihat dengan mata kepala ada orang enak aja ya sambil nguburin, yang lain pada duduk di atas
kuburan ngobrol-ngobrol. Padahal menduduki kuburan itu termasuk dosa besar. Lebih baik kalau seseorang duduk di atas bara api, kemudian membakar ya kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Ini banyak sekali ya kesalahan tersebut terjadi. Kemudian kita letakkan. Tidak diperkenankan hadir untuk duduk sampai diletakkan jenazah itu. Diletakkan. Kemudian ya akhi, bagaimana tata cara memasukkan mayat? Kalau ini lubang, kemudian kiblat menghadap ke sana, ke depan ya. Tentu yang lahatnya ada di sebelah sana. Maka yang sunnah dimasukkan mayat itu dari arah kaki. Ini kaki, ini kepala. Ini misalnya si mayat, ini kepala, ini kaki. Kita masukkan begini. Dari sini, Pak. Bukan dari sini. Tapi dari ini kalau memang ternyata bisa. Tapi kalau keadaannya mepet, ya sebelah sini tembok, susah ya, sebisanya. Tapi yang sunnah kalau mampu, maka dimasukkan di sini. Dari sini, kemudian disambut oleh orang yang ada di sini. Ketika dia meletakkan, ya di kuburan, diucapkan Bismillahi ala millati Rasulullah. Kemudian, ya sebagian ulama mengatakan boleh dibuka kain pengikat supaya mempermudah proses penghancuran tubuh. Namun itu tidak wajib. Ini mimbab yustahabbu saja, disukai. Tidak pernah saya mendapatkan satu dalil yang mengatakan itu hukumnya wajib. Tidak pula saya pernah mendapatkan satu ulama yang mengatakan itu hukumnya wajib. Paling banter dia hanya mustahab. Mustahab itu disukai. Dan disukai itu bukan sunnah. Ya. Mustahab saja. Kalau di masyarakat kita, kalau nggak dibuka tali pocongnya, tabu. Nanti katanya jadi pocongan. Udah gitu, ya akhi, jinnya nakal lagi. Udah gitu bener, ya besoknya ada pocongan, ada orang melihat pocongan lagi gantung-gantungan di pohon misalnya. Itu tuh gara-gara nggak dicabut jadi pocongan gitu. Sampai di beberapa tempat itu ada, ya sudah dimandikan, sudah dikuburkan, sudah selesai. Kemudian ada sebagian orang mengatakan, ibu itu cara pemandian dan ininya nggak sesuai sunnah. Udah begitu nggak dibuka lagi tali pocongnya, ya akhirnya marah. Kemudian dibuka lagi, digali lagi, dimandikan lagi dari awal. Semua ini ya azani Allah wa yakum, permainan syaitan. Maka dari itu ikhwatul Islam azani Allah wa yakum, ya ini harus kita pahami bahwa kewajiban kita mengikuti sunnah. Kewajiban kita adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dihadapkan ke kiblat. Si mayat itu dihadapkan kemana? Ke kiblat. Apakah dibuka wajahnya? Sebagian kalau di masyarakat kita wajah itu harus dibuka dan diciumkan ke tanah. Sekali lagi saya tidak mendapatkan dalilnya. Andaikan para kiai-kiai yang ada di kampung-kampung itu membawakan satu saja dalil yang sahih, yang mewajibkan untuk membuka wajahnya kemudian diciumkan ke tanah, saya belum mendapatkan satupun dalil dari Nabi SAW dan para sahabat. Makanya saya katakan tidak sunnah membuka wajahnya tersebut. Ya, tidak disunnahkan untuk membuka wajah. Biarkan saja begitu, kemudian dihadapkan. Kemudian ya akhi, ya terkadang
Di masyarakat kita kan kalau dimandikan, dikafankan,